Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Apakah puasanya lancar? Alhamdulillah. Kali ini kelas kita adalah sesi yang kedua pada siang hari ini. Sebelum memasuki pelajaran, saya absen terlebih dahulu. Adelia Tambu Bolon, Ahmad Salim, Adam Muhammad, Bayu Aditya, Berlina Puspita, Cici Pratiwi, Diana Ayu, Faru Rozi, siapa sini? Hikmah Nur Aini, yang terakhir Zafana. Ya, apakah saya sudah menyebutkan semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu, yang akan dipimpin oleh Bayu Aditya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. PR yang kemarin silakan dikumpulkan terlebih dahulu ke meja depan. Nah, ada yang tidak mengerjakan? Nah, alhamdulillah semuanya mengerjakan. Ya, kali ini kita beralih ke bab selanjutnya, yaitu adab mencari ilmu. Adakah yang tahu adab mencari ilmu apa saja? Nah, Berlina silakan. Nah, betul sekali. Di sini ada mencari ilmu, yaitu setiap orang menginginkan kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Mereka harus memiliki ilmu. Untuk menemukan satu manusia mendapatkan kemenangan harus berbekal ilmu. Oleh karenanya dalam Islam sangatlah penting menuntut ilmu sama dengan beribadah atau bertasbih. Bahkan ilmu dapat menjadi modal amal yang mengalir terus-menerus meskipun orangnya sudah mengalami kematian. Betapa tidak, dengan ilmu meskipun dalam kesunyian seseorang dapat mengembangkan diri dan berpikir tentang apa yang telah dilihat atau telah dipelajarinya. Dengan ilmu manusia menjadi mulia. Kemuliaan manusia tidak terletak pada ilmu. Kemuliaan manusia terletak pada ilmu dan ketakwaannya. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau dibekali ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan misi kenabian dan kerasulannya yang untuk disebarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan mukjizat terbesar Nabi Muhammad yaitu Al-Quran yang sangat syarat dengan ilmu pengetahuan. Dengan bekal ilmu inilah beliau tunjukkan semua jalan kebaikan dan beliau peringatkan tentang jalan-jalan kebatilan. Selanjutnya yaitu Quran surat At-Taubah ayat 122 yang akan dibacakan oleh Adam Muhammad. Mari. Apa itu? Mohon dibaca. LKS-nya dibuka halaman 79. Alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasan ayat tersebut yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah bahwa ketika turun ayat, jika kami tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang sangat pedih. At-Taubah ayat 39.
Padahal waktu itu sejumlah orang tidak ikut pergi berperang karena sedang berada di padang pasir untuk mengajar agama kepada kaum mereka. Maka orang-orang munafik pun mengatakan, ada beberapa orang di padang pasir yang tinggal tidak berangkat perang. Celakalah orang-orang di padang pasir itu. Maka turunlah ayat, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Al-Marogi mengatakan bahwa tidak patut orang-orang beriman dan tidak juga dituntut untuk mereka seluruhnya berangkat menyertai setiap urusan perang dan keluar menuju medan perjuangan. Karena perang itu sebenarnya fardu kifayah, yang apabila dilaksanakan oleh sebagian maka gugurulah yang lain. Bukan fardu ain yang wajib dilakukan setiap orang. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa tidak perlu semua orang berangkat ke medan perang, namun ada pembagian tugas dalam bermasyarakat, yaitu sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi yaitu untuk menuntut ilmu dalam mendalami ilmu-ilmu agama supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan dengan baik. Ayat tersebut juga mengisyaratkan tentang wajibnya pendalaman ilmu agama dan bersedia untuk mengajarkannya di berbagai permukiman serta memahamkan orang-orang tersebut dengan ilmu-ilmu agama. Maaf ya anak-anak, gak sedikit sakit. Sehingga mereka mengetahui hukum-hukum agama secara umum yang wajib diketahui oleh setiap mukmin. Orang-orang yang beruntung darinya memperoleh kesempatan untuk mendalami agama. Maksud seperti ini, mereka mendapatkan kedudukan mendalami agama dengan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak kalah pentingginya dari kalangan pejuang yang mengorbankan harta jiwanya meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, membela agama ajarannya. Bahkan mereka boleh jadi lebih utama dari para pejuang. Ayat inilah yang menjadi pokok pedoman dalam masyarakat Islam yang digariskan oleh Rasulullah SAW dan diteruskan oleh para pemimpin Islam setelahnya, yaitu tentang adanya tenaga-tenaga yang dikhususkan untuk memperdalam ilmu-ilmu agama. Yang selanjutnya yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang akan dibacakan oleh Cici Pratiwi. Silakan, Nak. Alhamdulillah. Tujuan dari ayat ini yaitu sebagai pembuktian ketauhidan, keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana hukum-hukum alam melahirkan kebiasaan-kebiasaan pada hakikatnya telah ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dipahami adanya undangan kepada manusia untuk berpikir, karena sesungguhnya dalam penciptaan benda angkasa seperti matahari, bulan, dan meteor dan yang lain-lain yang terdapat di langit atau dalam pengaturan sistem kerja langit, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki akal murni. Al-Quran memperkenalkan satu kategori lain dalam dunia keilmuan yang terkait dalam kegiatan berpikir, yaitu ulul albab dan ulil albab adalah orang-orang yang memiliki akal murni sehingga tidak mengalami keracunan dalam berpikir. Orang-orang yang merenungkan tentang fenomena alam raya dan dapat membuktikan dengan nyata tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa kegiatan yang paling tinggi kualitasnya seseorang yaitu berpikir. Sebab dengan berpikir akan menunjukkan fungsi akliyah manusianya. Dengan aktivitas berpikir, manusia akan melahirkan beragam temuan yang merupakan bagian dari mengungkap rahasia keagungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sini selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang akan dibacakan oleh Ahmad Salim. Silakan. Alhamdulillah,
Ayat ini diturunkan pada hari Jumat ketika Rasulullah berada di satu tempat yang sempit, dan menjadi kebiasaan bagi beliau memberikan tempat khusus buat para sahabat yang terlibat dalam perang Badar karena besarnya jasa mereka. Ketika majelis tengah berlangsung, datanglah beberapa orang sahabat yang mengikuti perang Badar. Kemudian datang pula sahabatnya yang lain. Mereka yang baru datang memberi salam, dan Rasul dan serta sahabat menjawab salam tersebut. Tetapi mereka yang datang lebih dahulu, yang sudah duduk, tidak bergeser sedikit pun dari tempat duduknya, sehingga mereka yang baru datang berdiri terus. Maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk tidak terlibat dalam perang Badar untuk mengambil tempat lain agar para sahabat berjasa dan duduk di dekat Nabi. Etika dalam beberapa hal yang terkandung dalam ayat tersebut, yaitu 1. Etika dalam majelis. Etika dalam majelis ini dimaksud bahwa ketika berada dalam suatu majelis, hendaklah memberikan kelapangan tempat duduk bagi orang yang baru datang. Dan tabiat manusia yang mementingkan diri sendiri membuat enggan memberikan tempat. Ketika tafasu atau afasu terambil dari kata fasaha, yaitu lapang, dan sedangkan kata unyuzu terambil dari kata nusyuzus, yakni tempat yang tinggi. Perintah tersebut mulanya berarti beralih dari ke tempat yang lebih tinggi. Kata majelis adalah bentuk dari kata jamak dari kata majelis yang berarti tempat duduk. Dalam konteks ayat ini adalah tempat Nabi Muhammad SAW memberi tuntutan agama ketika itu. Tapi yang dimaksud sini adalah tempat untuk keberadaannya secara mutlak, baik tempat duduk, tempat berdiri, tempat berbaring. Karena tujuan perintah atau tuntutan ayat ini memberi tempat yang wajar serta mengalah kepada orang-orang yang dihormati atau yang lemah. Selanjutnya yaitu yang kedua, manfaat beriman dan berilmu pengetahuan. Orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan menunjukkan sikap yang arif dan bijaksana. Iman dan ilmu tersebut membuat orang mantap dan agung, yang dapat merendah dan tidak sombong karena sudah memiliki ilmu yang telah dipelajarinya. Ketika bisa disaksikan oleh orang-orang yang dapat menguasai dunia ini adalah orang-orang yang berilmu, yang dengan mudahnya mereka bisa mengumpulkan harta dan benda, mempunyai kedudukan yang dihormati orang lain. Ini merupakan suatu pertanda bahwa Allah mengangkat derajatnya. Seperti itu. Jadi antara iman dan ilmu harus selaras dan seimbang, sehingga kalau menjadi ulama, ia menjadi ulama yang berpengetahuan luas, dan kalau ia menjadi dokter, maka akan menjadi dokter yang beriman dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu kalian kerjakan tugas halaman LKS, yaitu yang selanjutnya. Habis ini kita semua kerjakan mulai bab ini, yaitu yang ABC-an mulai halaman 89 sampai 91. Kerjakan. Nanti sebelum pulang kita kumpulkan. Terima kasih. Jika ada yang kesulitan, bisa bertanya ke depan kepada Bapak atau kepada temannya yang sudah mengerjakan atau yang lebih tahu. Terima kasih. Sudah banyak yang sudah mengumpulkan. Bentar saya koreksi yang PR yang kemarin. Masih ada waktu.
kalian bisa dibaca lagi. Nanti ya, bila ada yang tidak bisa dimengerti atau belum dipahami, silakan bertanya ke depan. Apakah sudah semua mengerjakan tugas ini? Oh, sudah. Saya koreksi terlebih dahulu agar cepat saya nilai. Banyak yang sudah mengerti semuanya ya. Tinggal beberapa menit, yaitu silakan berkemas terlebih dahulu sebelum kita selesai belajar. Ini silakan Bayu, silakan dibagikan kepada teman-temannya. Nah, sudah bel, mari kita berdoa terlebih dahulu. Akan dipimpin oleh Mbak Cici, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pulangnya maskernya dipakai lagi dan pakai hand sanitizer. Terima kasih. Selamat siang anak-anak.